Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan subuh hari ini kita kembali duduk dalam majelis yang mulia dengan pembahasan rutin kita, kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana yang kita kaji saat ini masih kitab sholat seputar bab azan. Kitab sholat seputar bab azan. Dan kita lanjut lagi hadis. Kemarin terakhir hadis Abu Qatadah. Sekarang hadis saking Jabir. Moga dibaca. Walahu an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dalam riwayat Muslim lainnya dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Muzdalifah dan beliau salat maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamah. Lanjutannya lagi. Walahu an ibni Umar radhiyallahu anhuma jama'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamati wahidah. Zada Abu Dawud likulli salatin wa fi riwayati lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Dalam riwayat Muslim pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya dengan satu iqamat. Abu Dawud menambahkan untuk setiap kali salat. Dalam riwayat lain tidak diperintahkan azan untuk salah satu dari dua salat tersebut. Baik, kita lihat pembahasan saking hadis Jabir dan juga hadis saking Ibnu Umar. Kesimpulannya ini tentang azan pada sholat jamak. Gini ki azan pada sholat jamak kalian iqamah. Untuk sholat jamak takdim maupun takhir. Untuk sholat jamak takdim maupun takhir azannya itu sekali untuk dua sholat. Azannya itu sekali untuk dua sholat. Sedangkan iqamahnya dua kali untuk masing-masing sholat. Sedangkan iqamahnya itu dua kali untuk masing-masing sholat. Azannya berapa kali? Satu. Iqamahnya dua kali. Itu pas sholat jamak.
Kan namanya sholat jamak itu kita gabungkan kalih sholat, 2 sholat. Jadi zuhur, ngasar. Terus maghrib, isya. Ketika lakukan sholat zuhur atau asar, maka kumandangkan azan sekali. Lalu iqamahnya ketika lakukan zuhur, iqamah lagi. Kemudian lakukan asar, iqamah lagi. Sama juga ketika lakukan sholat maghrib, kalian isya. Dicontohkan di sini saat di Musdalifah. Ini Musdalifah berarti masuk malam ke-10 saking bulan Dzulhijjah. Ketika dapati maghrib dan isya, sholatnya itu di jamak. Di sini disebut bi azanin wahidin wa iqamatain, dengan sekali azan dan 2 kali iqamah. Baik, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya lagi dari Ibnu Umar. Dibaca. Wa ani ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktumin wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahtu mutafaqun alaihi wa fi akhirih idrahun. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal akan berazan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum berazan. Ia Ibnu Ummi Maktum. Ia Ibnu Ummi Maktum adalah laki-laki buta yang tidak akan berazan kecuali setelah dikatakan kepadanya, engkau telah masuk waktu subuh, engkau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Baik, kita lihat ini tentang azan sebelum subuh. Pernah dengar? Pernah. Di mana? Wonosari. Oh, Jogja, beberapa pondok mungkin. Baik, sekarang kesimpulannya dicatat. Masih boleh azan sebelum subuh, masih boleh azan sebelum subuh jika ada azan ketika itu 2 kali. Jika ada azan ketika itu 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan orang dan persiapan sahur. Untuk membangunkan orang dan persiapan apa? Sahur. Makan sahur. Sedangkan azan kedua untuk menandakan masuk subuh.
untuk menandakan masuk subuh. Dan ini syariat yang masih ada sampai saat ini. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasanya setengah jam sebelum masuk subuh, ya, atau 1 jam sebelum masuk subuh ada azan dulu, biar orang-orang persiapan untuk tadi ada yang mau puasa sunnah, berarti makan sahur. Kemudian ada yang ingin melaksanakan sholat wajib, ya, dia persiapan dulu sebelumnya, lakukan sholat tahajud dulu, nanti sambil nunggu sholat subuh masuk. Namun ini kalau azannya itu 2 kali. Kalau azannya 1 kali ya sudah, berarti cuma memilih ketika masuk waktu subuh saja. Kemudian faedah yang berikutnya pula, boleh muadzin adalah seorang buta. Boleh muadzin adalah seorang buta. Siapa tadi namanya? Ibnu Ummi Maktum. Terus memberitahu waktu untuk dia bagaimana? Memberi tahu waktu untuk dia gimana? Yang nanti bisa lihat waktu, memberitahu yang buta tadi, waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Langsung dia azan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh ada 2 muadzin dalam satu masjid. Boleh ada 2 muadzin dalam satu masjid. Yang satu nanti azan untuk satu sholat, yang lain itu untuk sholat yang lain, atau satu waktu, yang lainnya waktu yang lain. Berarti baiknya setiap masjid itu punya muazin tetap. Kenapa, Pak? Biar selalu ada yang azan. Biar sholatnya tepat waktu, karena ada yang ngatur. Namun kalau nggak ada muazin tetap, nanti ada yang pergi negal, sudah nggak ada azan. Nanti ada yang sibuk ngurus manten, sudah azannya nggak ada lagi. Nanti yang biasanya azan itu sakit, ya nggak ada yang ditetapkan sama sekali, dia nggak cari ganti juga. Ya, jadi ada yang ditunjuk misalnya muazin pertama, Intan, terus ini muazin cadangan. Kemarin kita suruh milih muazin, kriterianya apa? Suaranya bagus, sehingga bisa manggil orang dengan suara yang bagus tadi. Akhirnya orang tertarik ke masjid. Gitu, nggak suaranya biasa saja. Ya, dengan suara yang bagus. Bagus nih, jangan sampai keliru. Orang mendayu-dayu malah panjang pendeknya itu keliru. Ya. Hayanya jadi panjang. Hayya panjang terus ala sholat. Benar gak? Salah. Betul itu? Salah. Hayanya jadi ditunjuk nanti ada muazin tetap, sebagaimana ada imam tetap. Jadi imamnya nanti tanggung jawab, muazinnya juga tanggung jawab, nggak pergi saja negal. Enggak, dia selesaikan dulu tugasnya, baru urusan-urusannya. Ditunjuk itu kesepakatan. Kalau di Saudi itu malah jadi pegawai loh itu. Terus diangkat jadi pegawai tetap. Sing muazin itu nanti ada gajinya. Sing imam ada gajinya juga.
Kalau dipanggang ya Gunung Kidul ya Raisa. Siapa sih arah bayar? Relawan. Hah? Jadi relawan semuanya. Iya tak? Ada di kelompok ada. Relawan kan? Relawan. Yang muazin telat bangun aja dimarahin, itu juga gak dibayar-bayar. Iya nih relawan kok telat. Ini harus serius apa ora? Ya gitu, tetap jalani walaupun gak dibayar. Ikhlas berarti. Ya tak? Ingin dapat ridhani Allah Ta'ala saking Allah. Sudah. Terus faedah yang lainnya lagi. Kalau di sini kita lihat Ibnu Ummi Maktum itu untuk bangunkan apa tadi? Yang azan pertama tadi bangunkan orang kan, sholat malam toh, terus sahur. Terus azan yang kedua untuk waktu subuh, waktu sholat. Berarti hadis ini menunjukkan faedah yang lainnya lagi. Azan pertama masih boleh makan dan sholat tahajud. Sholat witir nanti masuk dalamnya. Jadi azan pertama itu masih boleh makan. Jadi jangan kaget langsung, wah iki kok wis azan. Wah itu azan pertama. Sedangkan azan kedua tidak boleh makan bagi yang puasa dan tidak boleh sholat tahajud, begitu pula witir. Ya, begitu pula sholat witir. Nah, itu dari hadis sholat subuh tadi. Terus kita lihat lagi hadis berikutnya. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma inna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadiya alla innal 'abda nama. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan sebelum fajar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk pulang seraya bersabda, sesungguhnya orang-orang masih tidur. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dilemahkan olehnya. Nah, hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif. Ya. Dan hadis yang sebelumnya itu yang sahih. Artinya kalau sholat itu masuk baru kemudian kumandang azan. Sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu katakan Bilal itu mengumandangkan azan sebelum subuh. Padahal Bilal itu biasanya ketika masuk waktu subuh. Maka Nabi SAW itu memerintahkan dia kembali. Kemudian Nabi katakan, atau ada yang katakan, ala innal abda nama. Ingat orang-orang itu masih tidur. Ya, beri catatan hadisnya dhaif, tidak kita bahas. Terus sekarang hukum mengikuti muadzin. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Muttafaqun alaihi. Walil Bukhari di bawahnya.
walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu anhu mithluhu. Artinya Dalam riwayat Al-Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu anhu seperti itu pula. Di bawahnya lagi Walil muslimin an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzinu kalimatan sawal hay'alataini fayaqulu la haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat Muslim dari Umar radhiyallahu anhu tentang keutamaan mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kalimat demi kalimat kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka hendaknya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Taib. Sekarang kita lihat faedahnya. Dianjurkan untuk mengikuti ucapan azan. Dianjurkan untuk mengikuti ucapan azan yang didengar langsung, berarti live. Ini lagi di masjid azan ini, bukan di TV, bukan di radio. Ini live langsung. Oh, itu azan di masjidku itu, ikuti. Kemudian ucapannya, faedah kedua, ucapan mengikuti sama seperti ucapan azan. Ucapan mengikuti sama seperti ucapan azan. Yaitu mengikutinya setelah satu kalimat diucapkan. Ingat ya, bukan berbarengan. Jadi misalnya Allahu Akbar, ya, lalu Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, yang dengar ucapkan Allahu Akbar, bukan barengan dengan ucapan azan di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah. Bukan barengan. Kalau barengan, yang ucapan azan itu lagi ucapin, terus kita lagi. Jadi suara 1 dan 2. Nah, ini ucapan pertama dulu, kalimatnya rampung, asyhadu an la ilallah, baru kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dalam hadis tadi dikatakan fakulu. Fa itu artinya setelah, bukan barengan. Sama seperti kita kalau sholat juga demikian, pakai fa di sini, huruf fa. Yaitu ketika Nabi SAW katakan fa iza kabbara fakabbiru. Jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Makanya di sini itu setelah, bukan berbarengan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, untuk kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diikuti dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada yang menghalangi dari maksiat.
dan tidak ada yang mendorong. Saya ulang, tidak ada yang menghalangi dari maksiat dan tidak ada yang mendorong pada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi la haula itu tidak ada yang menghalangi dari maksiat. Ini maksiat, ini ada haul yang penghalang. Kemudian kuwata, tidak ada yang mendorong dalam melakukan ketaatan. Kita didorong, kuwah, didorong untuk melakukan ketaatan, kecuali semuanya dengan pertolongan Allah. Khusus untuk dua kalimat tadi saja, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Berarti faedah berikutnya, ucapan as-sholatu khairum minan naum dijawab juga dengan as-sholatu khairum minan naum. Ucapan as-sholatu khairum minan naum dijawab juga dengan as-sholatu khairum minan naum. Jadi nggak ada ucapan tertentu. Biasanya apa? Ada yang tahu? Nah, tetap dijawab dengan as-sholatu khairum minan naum, karena tidak ada hadis yang kuat untuk jawab dengan kalimat lain. Begitu pula kalau iqamah itu ada ucapan qad qamati shalah. Ada yang tahu jawabannya? Ada bacaan yang lain selain itu. Namun tetap juga dijawab dengan qad qamati shalah. Sama. Yang beda itu cuma pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka yang lainnya disikapi sama. Faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Jadi kalau disuruh kayak gitu ya sudah, yang dibilang beda itu saja, yang lainnya dibuat sama seperti muadzin. Maka ketika muadzin ucapkan yang terakhir setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, apa? Allahu akbar, la ilaha illallah. Jawab seperti itu juga. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, kita diperintahkan untuk mengikuti dalil apa adanya. Kita diperintahkan untuk mengikuti dalil apa adanya. Jadi gini Bapak, disuruh gitu ya sudah gitu. Manut. Gak usah diubah-ubah. Ketika kurban misalnya nih, baca apa kurban? Apa yang wajib? Bismillah. Setelah itu, Wallahu akbar. Maka sudah manut. Apa dalam kurban tadi disuruh baca sholawat? Bismillah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dia sholawat dulu, baru nyembelih. Oh nggak ada. Maka nggak perlu ditambah. Walaupun baik. Sholawat baik nggak? Hah? Baik nggak? Namun letakkanlah sesuai tuntunan. Kalau tidak sesuai tuntunan, ya nggak perlu dipakai. Nggak usah buat-buat. Jadi yang disyariatkan ketika itu baca Bismillah. Bismillah wajib. Wallahu akbar ya hukumnya sunnah. Tambah lagi doa untuk sahibul kurban. Allahumma taqabbal min siapa? Atau fataqabbal min siapa? Disebut nama sahibul kurban. Allahumma taqabbal min Pak Sudar. Sudah, langsung. Bukan Pak Sudarnya disembelih, kambingnya. Ya, kambingnya disembelih misalnya. Bisa nggak atas nama sak keluarga? Bisa.
Ya, bismillah, Allahu akbar, Allahu taqabbal min sudar. Itu sudah masuk niatan untuk keluarga, atau sudar wa ahluhu. Sudar dan keluarganya masuk. Namun kalau yang terlalu panjang, misalnya untuk sapi tiang pitu, bisa cukup perwakilan saja. Atau dibaca di awal, nggak perlu barengan dengan bismillah Allahu akbar. Dilihat, oh ini wakilnya, siapa pemimpinnya? Sudar. Yang lainnya, oh Pak Parjo di bawah dan yang lainnya itu. Oh Pak Sudar pemimpinnya misalnya. Ya. Terus sudah sebut nama Sudar dan kawan-kawan. Nah itu yang dilakukan ketika nyembelih kurban. Kenapa baca bismillah Allahu akbar? Manut tunan. Disebutkan dalam hadis ya Rasulullah SAW itu yusami wa yukabbir. Rasulullah SAW ketika nyembelih kurban itu baca bismillah dan baca Allahu akbar. Manut pada tuntunan, nggak buat bacaan-bacaan baru yang tidak ada tuntunan atau tidak ada dasarnya. Kurban sudah ada aturan. Kambing urunan berapa orang? 1. Sapi 7. Misalnya kambing kok jadi urunan sak sekolah, sumbang 20.000, 20.000, 20.000, akhirnya dapat 1 ekor kambing, berarti bukan kurban, namun makan-makan, pesta. Karena sudah ada tuntunan. Sah atau tidak? Sah untuk makan-makan. Kenyang nggak? Kenyang, sudah. Boleh. Namun untuk makan-makan, latihan kurban. Namun bukan kurban. Sapi nih, ini urunan sak perusahaan, pegawai-pegawainya semuanya nyumbang untuk dapat 1 sapi. Dinilai kurban? Enggak. Namun makan gitu. Ya. Jamaah DS itu nyumbang semuanya, nyumbang. Oh, dapat 1 ekor sapi. Kurban atau tidak? Oh, bukan kurban. Namun kalau disembelih boleh nggak dimakan? Boleh. Ya. Enak nggak? Oh, enak. Makan aja. Nggak haram. Dibagi-bagi, dimasak bareng, monggo silahkan. Nabi SAW juga ngatur untuk masalah pemanfaatan kurban. Kurban tidak boleh jadi upah untuk tukang jagal. Misalnya dagingnya ini ada kepalanya, ini dikhususkan, oh ini tukang jagal, maaf kita nggak bayar kamu, cukup ini dengan kepala sapi. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu sama saja jual kurbannya, kemudian dijadikan upah. Kenapa demikian? Oh, manut pada dalil. Maka kalau mau buat kepanitiaan ini di satu masjid, jangan dengan panitia khusus. Kalau panitia khusus nggak boleh dapat jatah khusus, nanti jadi upah. Namun kalau ini panitianya seluruh warga, boleh bareng, dapat jatahnya juga sama, nggak dibedakan. Wah ini jagal khusus dia, ini spesial nih Pak jenengan. Namun semuanya itu dibuat rata sama karena kerjanya bareng. Biasanya kalau di desa panitianya barengan semuanya atau spesial khusus? Bareng. Ada yang mimpin. Mimpinnya nggak boleh kasih spesial. Wow, niki Pak Sudar yang mimpin, ini jeroannya khusus. Yang lainnya nggak boleh. Pak Parjo cuma nguliti, wah cuma ini aja Pak. Jenengan nggak boleh sama dengan Pak Sudar misalnya. Oh nggak boleh. Nggak boleh Pak Sudar. Karena manut pada tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ini Pak Saudara itu tuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kami tanyakan Ustaz, pertama soal azan di tempat kita itu adanya karena sesuatu hal. Yang pertama adalah kadang-kadang azan, lalu yang umat itu lain orang. Boleh. Azannya satu orang, yang lainnya iqomah masih boleh. Namun baiknya yang azan itu yang iqomah, namun tidak wajib. Yang kedua soal korban. Kemarin kita itu pada korban yang lalu soal kepala dan soal pakil sapi itu biasanya jadi masalah, sehingga sekarang waktu kemarin itu kita daftar yang kepala kambing itu kita bagikan gratis, tapi dengan cara didaftar berurutan. Untuk tahun ini dapat, untuk tahun yang berikutnya tidak dapat, tapi gratis. Lalu untuk kulit juga diberikan gratis, tapi diterima pada golongan pemuda, dipakai untuk kegiatan yaitu beli baju atau belikan, itu boleh atau enggak? Siapa yang dapat itu? Semua dapat. Apa dipotong-potong itu? Enggak, dijual langsung Enggak boleh. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya serahkan satu orang, nggak boleh satu kelompok. Nanti tujuannya dijual. Maksudnya kalau satu orang nih tak serahkan nih Pak Wasji khusus, sudah dia manfaatin sendiri. Gilirannya tiap tahun itu nanti si A yang dapat, si B yang dapat, si C yang dapat, si D yang dapat. Kalau dengan pemuda itu maksudnya tetap untuk menjual, nggak boleh kulit dijual. Kemudian saya sekarang Ya. sholat witir yang saya tanyakan, Rasul bersabda, andai kata kau bisa bangun, lebih baik sholat witirnya nanti setelah bangun. Kemudian yang saya tanyakan, bolehkah sholat witir itu dilaksanakan di masjid? Kemudian yang saya tanyakan lagi, di masjid itu kadang-kadang ada masjid yang sebelum masuk azan itu kurang 5 menit itu banyak yang sudah memandangkan azan. Kemudian kurang 5 menit maksud saya mau melaksanakan sholat witir, apakah masih boleh? Pak, karena masjid saya belum waktunya azan, Ustaz, yang saya tanyakan begitu. Tapi saya sudah mendengar suara azan yang di lain masjid. Masih boleh. Boleh sholat witir yang duluan azan, nggak usah diperhatikan kalau kita yakin belum masuk waktu sholat. Terus yang pertama tadi, witirnya boleh di masjid, ya di rumah boleh, boleh juga di masjid. Namun yang paling afdol kerjakan sholat sunnah itu di rumah. Terus, ya. Tentang azan, as-sholatu khairum minan naum itu dibaca panjang atau pendek? Yang mananya? As-sholatu khairum minan naum. Naum atau naum? Mau panjang mau pendek sama. Ya, itu tidak ada maksudnya, nggak boleh panjangkan naum, nanti orang tambah tidur. Enggak gitu. Ini memang tuntutan untuk baca sesuai tajwid yo panjang. As-sholatu khairum minan naum. Enggak masalah. Orang yang tidur ya memang yang wes malas. Bukan karena azan tadi dipanjangkan naumnya. Azannya mau biasa atau tidak ya tetap turu. Betul nggak? Apa nyambungnya? Nggak nyambung. Jangan panjangkan naum, nanti orang tambah tidur. Mana nyambungnya? Saya teriak juga biasa juga, tetap sama juga orang mangkat. Ya berarti orang. Bukan masalah naumnya. Iya kan? Ya. Dari dulu kita biasa juga baca biasa, sholatu khairum minan naum, sudah nggak mau panjang-panjang lagi gitu kan? Itu juga situ nggak berangkat. Saya panjangkan juga sama juga nggak berangkat. Memang kamu orang yang masalah, bukan masalah naumnya. Ini masalah tuntutan untuk baca sesuai tajwid. Gitu, jadi nggak masalah. Yang kedua masalah korban. Taruhlah berkorban kambing, itu batasan sohibul korban maksimal sepertiga itu dari dagingnya atau dari keseluruhan? Baik, intinya pembagian sepertiga tidak wajib. Sohibul kurban
mengambil yang paling bagus, kita katakan sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya kalau ditimbang dagingnya 30 kilo terus ambil sepertiga, 10 kilo dewe loh itu. Habis warga orang. Ya sudah, semuanya untuk sohibul kurban. Sapinya misalnya dapat 1 kuintal dagingnya, misalnya 100, sepertiganya berapa berarti? 30 kilo dibagi wong pitu, coba. Banyak sekali. Warga dapat apa kalau gitu? Padahal yang biasanya yang punya daging tadi, sohibul kurban tadi biasanya makan daging biasa. Kenapa nggak berkorban untuk yang lain? Dia ambil sekadarnya saja. Iya kan? Nah sudah saya ambil yang ini, saya sudah hasilnya bagi gitu. Walaupun memang ada anjuran sohibul kurban cicipi dari daging kurban tadi. Ya, cicipi ya berarti iya, seadanya gitu. Satu lagi tentang kurban nazar. Itu apa, ada ketentuan saat? Kurban nazar intinya hukumnya wajib. Dan katanya tidak boleh mencicipi sama sekali. Iya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh mencicipi sama sekali kalau kurbannya itu nazar. Makanya sejak kecil kalau Ya, gitu. Sudah cukup Ji? Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tentang sholat tahajud mendahulukan sholat witir. Menjalankan sholat tahajud belum selesai 2 rakaat sudah mendengar adzan, bagaimana Ustaz? Berarti tidak ada sholat witir lagi karena sudah ada. Baik, Pak Parjo. cuma satu Ustaz, misalkan ini antara firman Allah dengan hadis itu bertentangan. Tidak mungkin. Firman Allah kali hadis bertentangan, nggak mungkin. Orangnya yang ini, orangnya yang bingung. Karena ini Hadisnya dhaif. dalam kitab Nadin itu apa itu katanya kalau berzikir jelas, kalau dalam Al-Quran suruh pelan mendagani, tapi katanya Bukhari Muslim itu memperbolehkan. Iya, maka dikompromikan. Mereka nggak baca perkataan Imam Syafi'i dalam Al-Um. Imam Syafi'i suruh zikir itu diam pelan-pelan. Jadi pernah diterangkan. Iya, dia nggak baca Al-Um, dia cuma ambil itu aja semau dia. Imam Syafi'i dalam Al-Um itu suruh lirih, bukan jahar, bukan keras, zikir bar sholat. Itu jelas, nggak bisa dipertentangkan itu. Imam Syafi'i beramal dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk suaranya pelan ketika zikir. Ya, tadarruan wa khifah. Ya, berzikirlah dengan tunduk dan lirih. Adapun hadis saking Ibnu Abbas riwayat Bukhari Muslim, itu kan saking Ibnu Abbas. Yang pertama itu perbuatan Ibnu Abbas. Yang kedua, di situ tidak ada kalimat yang katakan dikomandoi. Beda. Di situ cuma dikatakan kami tahu sholat itu selesai dengan jamaah itu baca takbir. Kami dengar para sahabat itu baca takbir. Di situ tidak ada kalimat Nabi SAW mimpin untuk baca takbir, enggak. Berarti nanti Pak Parjo baca sendiri, Bang Muji sendiri lagi, ini baca sendiri. Tapi jahar semuanya. Itu kalau mau praktek, itu dalam mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Syafi'i nggak praktek kayak gitu. Syafi'i tulen, itu suaranya lirih. Pernah Nabi SAW itu tegur sahabat, itu suaranya keras ketika zikir. Allah itu tidak tuli. Allah itu dengar zikir kalian. Itu jadi dalil Imam Syafi'i juga. Ya, Imam Syafi'i dalam Al-Um nggak buka Al-Um itu. Suruh baca dulu baru komentar. Jadi nggak ada istilah Al-Quran dan hadis bertentangan. Ini logika kita yang nggak masuk saja. Kok Al-Quran dan hadis? Oh, Allah ngomong gini, Nabi Muhammad ngomong beda. Gimana coba bilang bertentangan itu? Kan nggak mungkin. Kalau Pak Sudar sama Pak Parjo bertentangan, orang masalah. Itu manusia beda, wajar ya toh. Sana ngomong ini ngomong, wah aku ras setuju, biasa kamu uang sumber ini kelampau. Karena saya dengar sendiri dengan
wah bangganya. Itu manusia. Namun kalau firman Allah kalian hadis, masa bertentangan syariat jadi gimana coba kalau gitu? Ini Bukhari dan Muslim. Nggak bisa. Dia jangan bilang bertentangan dulu. Gitu. Nggak boleh bilang pas bertentangan. Kalimatnya nggak kayak gitu dibuat. Orang jadi rancu nanti. Wah, saya kalau gitu nggak ambil hadis saja. Sekarang kok dia milih. Malah kalau dia bilang bertentangan, kenapa nggak milih Quran? Kenapa milih hadis? Gitu lagi kita. Kenapa nggak milih Quran saja? Quran kan langsung dari Allah. Nanti jadi kayak gitu. Harusnya milih Quran dulu dong, suruh lirih. Kenapa milih hadis? Gitu. Cukup? Baik. Pengumuman. Nah, saya jawab singkat ini ya. Apa Pak? Tanyakan membaca takbir atau bertakbir ketika korban dilaksanakan. Biasanya di tempat saya ketika nyembelih sunat itu anak-anak di depan itu kemudian bertakbir itu. Pokoknya yang disunahkan itu yang jagal. Yang penting menyembelih. Yang penting nyembelih wes. Orang luar monggo. Itu urusan orang luar. Terus pengumuman tanggal 18 itu segera daftar untuk kajian takmir. Mboten daftar yang nggak boleh datang. Ya. Tanggal 18 Sabtu Kliwon ya besok ya. Sabtu Kliwon itu jenengan daftar biar nanti mau didata atau data sekarang ke Pak Abdur. Langsung daftar ke Pak Abdurrahman. Kalau nggak punya WA itu, langsung daftar itu. Ada hadir. Kemudian pengajiannya nanti jam 7 sampai jam 1 siang hari Sabtu. Tanggal 18 nih. Nah itu diingat Sabtu besok. Iya, boleh satu masjid, boleh satu, boleh dua, boleh tiga nggak masalah. Yang penting ya sudah daftar terlebih dahulu. Ya acaranya Sabtu jam itu sudah di sini. Nanti ada persiapan sampai jam 1 siang. Sarapan dulu, kemudian 1 siang nanti dikasih makan siang juga. Ya, itu kajian kurban untuk takmir. Baik, kita cukupkan. Mungkin manfaat dan semuanya mendapatkan keberkahan. Dan ingat setelah ini silahkan sholat syuruh kalih rokaat. Dan tetap kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.